dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bait Lahim, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan diambil dari hukum pertama sampai ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan,
jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan 16. Kita baca secara responsoria. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengar penegasan maupun pokok-pokok warta jemaat kita pada minggu ini. Satu, informasi umum. Nama minggu pada hari ini, minggu setelah hari Natal, dengan topik mengucap syukur atas kasih karunia Allah. 1, 2, himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial sehubungan dengan telah tiba akhir tahun, maka kita sebagai jemaat diingatkan untuk menyampaikan pilihan bulanan untuk akhir tahun, dan demikian juga diakoni sosial. Marilah kita berikan dengan sukacita. 1, 3, pilihan Natal keluarga. Bagi jemaat yang melaksanakan ibadah Natal keluarga, dihimbau untuk menyampaikan pilihan Natal keluarga ke gereja. Marilah kita kasih dengan sukacita. 1, 4, mutasi perpindahan pelayanan penuh waktu. Hari Minggu ini 29 Desember 2024 di ibadah pukul 11 dilaksanakan pemberangkatan atau pangujakon Bibelfro HKBP Resort Bandung Timur. Bibelfro Nur Cahaya Boru Sinaga, mutasi pelayanan ke HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah, dan digantikan oleh Bibelfro Lasma Boru Panggabean menjadi Bibelfro fungsional di HKBP Resort Bandung Timur. Sehubungan dengan itu, di semua kebaktian kita hari ini, kita akan mengumpulkan ucapan syukur di dalam amplop sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan Inang Bibelfro Nur Cahaya Boru Sinaga selama melayani di HKBP Resort Bandung Timur. Acara ramah tamah temu pisah dengan keluarga Bibelfro N Boru Sinaga serta keluarga Bibelfro L Boru Panggabean serta keluarga dilaksanakan setelah ibadah pukul 11 WIB di aula gereja. Dimohon para perwakilan yang telah ditunjuk untuk menghadirinya. 1, 5, ramah tamah Parhalado. Hari Senin 30 Desember 2024 mulai pukul 17 WIB akan dilaksanakan acara ramah tamah keluarga Parhalado atau Sintua yang telah ditabiskan Minggu 22 Desember 2024 bersama keluarga Parhalado Sintua yang aktif dan Parhalado Sintua yang sudah pensiun. Sekaligus ramah tamah Parhalado untuk keluarga Inang Bibelfro Boru Sinaga, diharapkan seluruh Parhalado maupun Sintua aktif dan Parhalado yang pensiun untuk menghadirinya. 1, 6, informasi pelaksanaan ibadah akhir tahun dan tahun baru. Ibadah malam akhir tahun 2024 Selasa 31 Desember 2024. Hari Selasa tanggal 31 Desember akan dilaksanakan ibadah malam akhir tahun 2024. Ibadah dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pertama pukul 16 pelayanan kor, yaitu Kor Hana dan Jeriko. Kebaktian kedua pukul 19 pelayanan kor, yaitu Kor Ina Kamis dan Sion dan Kor Maranatha. Malam perpisahan tahun pukul 00. Ibadah keluarga perpisahan akhir tahun 2024 awal tahun 2025 pukul 00 kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Acara dapat diperoleh
di kantor gereja. Tahun baru hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10. Ibadah awal tahun baru 2025 hari Rabu 1 Januari 2024 1 Januari 2025 dilaksanakan ibadah hanya satu kali, yaitu masuk pukul 10 WIB di HKBP Resort Bandung Timur. Marilah kita menghadirinya. Pelayanan KOR, seksi perempuan, dan KOR Sion. 17 parkir kendaraan boleh kita cermati. Yang kedua, jemaat baru. Mulai minggu ini telah diterima jemaat baru 4 keluarga. Yang pertama, Bapak Riston Sautuanai Baho, Ibu Sarmila Hartanti Urus Simbolon, datang dari HKBP Soban Resort Adian Nangka, bertempat tinggal di Wik 8. Yang kedua, Bapak Robinson Sahat Tarulitua Marpaung, Ibu Nia Winda Borusinaga, datang dari HKBP Soreang Resort Bandung Barat, bertempat tinggal di Wik 7. Yang ketiga, keluarga Bapak Bontor Octavianus Lumbantoruan, Ibu Rosauli Devianti Borupasaribu, bertempat tinggal di Wik 8. Yang keempat, keluarga Bapak Nixon Montekin Sinaga, Ibu Arta Widasari Sihombing, bertempat tinggal di Wik 8. Yang ketiga, almanak kalender dan buku Pak Jonok akan dibagikan setelah akhir bulan Januari sehubungan dengan pemilihan fungsionaris bulan Desember, sehingga ada keterlambatan dikirim oleh dari pusat ke gereja kita. Yang keempat, jemaat meninggal dunia. Yang pertama, pada hari Senin 23 Desember 2024 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Henry Togar Bonatua Manurung, tutu umur 36 tahun 2 bulan. Istri yang ditinggal SM Borusianipar dari Wik 9. Jenazah telah dikebumikan pada hari Kamis 26 Desember 2024 di TPU Cikadut, Bandung. Yang kedua, pada hari Selasa 24 Desember 2024 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Lince Boru Simajuntak, tutu umur 85 tahun 7 bulan dari Wik 10. Jenazah telah dikebumikan pada hari Kamis 26 Desember 2024 di TPU Pandu, Bandung. Marilah kita bawa di dalam doa keluarga yang berduka tersebut agar mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita. Yang kelima, atas nama Majelis HKBP Bandung Timur dan atas nama jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025. Jumlahnya 120 orang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ketujuh, keuangan gereja boleh kita cermati, dan bila mana ada kesalahan penulisan terhadap persembahan yang sudah kita sampaikan ke gereja, baik persembahan yang belum tercatat tetapi sudah disampaikan, kami menyarankan agar kita dapat menghubungi situawik masing-masing atau bendahara jemaat ataupun administrasi kesekretariatan dari gereja kita. Demikian penegasan pokok-pokok warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Kami masih mengucap syukur Tuhan, karena Kau masih melimpahkan kami kasih karunia-Mu, nafas kehidupan, kesehatan. Terlebih Tuhan, di penghujung tahun ini, minggu terakhir ini, Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mau masuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu bersuara Tuhan di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, minggu terakhir di tahun 2024, yang akan bersuara tertulis di dalam kitab Rasul Paulus kepada Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang penginjil yang paling gigih, dan sudah banyak suratnya melalui pekabaran Injil yang dia lakukan di wilayah Asia dan Eropa. Dia tidak pernah gentar dan dia tidak pernah takut, walau apapun yang dihadapi, ada banyak hambatan, ada banyak penyiksaan besar. Dia mau mengorbankan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil Kristus. Lalu pertanyaannya, mengapa Paulus mau begitu? Mengapa Paulus mau begitu gigih untuk memberitakan firman Tuhan? Jawab yang singkat tapi luar biasa, yaitu hanya karena Paulus sudah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Hanya karena Yesus Kristus telah memberi dia kasih karunia. Artinya kita tahu bahwa sebelumnya Paulus adalah seorang yang paling gigih untuk menyiksa pengikut Kristus. Tetapi Yesus menangkap dia dalam perjalanan ke Damaskus pada waktu itu. Yang paling hebatnya bukan hanya dosa, bukan hanya kesalahan Paulus yang dia maafkan dan dihapuskan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga jauh lagi seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi. Dia mengatakan, ia menganggap itu, aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu yang paling luar biasa bagi Paulus pada waktu itu. Karena biasanya seperti dikatakan oleh pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak lagi percaya, bukan? Seumur hidup orang tidak percaya. Bila seorang itu pernah menipu, pasti semua orang itu akan
merasa juga tertipu dan tidak mau meminjamkan apa-apapun terhadap dirinya, kalau memang sifatnya itu adalah seorang penipu. Demikian juga Paulus, seorang penyiksa Tuhan Yesus pada waktu itu. Kadang dia sering ganas, kadang dia sering menyiksa, kadang dia sangat garang untuk membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi luar biasanya Yesus memakai dia, Yesus menangkap dia dan dipercayakan kepadanya sebagai rasul oleh Yesus. Sungguh luar biasa. Dan itu di luar kemungkinan. Pasti itu hanya karena hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Paulus pada waktu itu. Sehingga kasih karunia Yesus yang tidak terhingga itu, ia tidak akan bayar oleh apapun. Tapi Rasul Paulus memberikan hatinya, Rasul Paulus memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Kristus semata. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari situlah Paulus memberi kesaksian kepada semua orang bahwa di dalam Yesus Kristus itu adalah bahwa semua yang dia jalani di dalam hidupnya itu hanya karena kasih karunia Yesus semata. Dia menyaksikan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, ayat 15. Lalu Paulus juga menyaksikan bahwa bagaimanapun besarnya dosanya, Yesus tetap mengampuni. Dan Paulus mengatakan, saya contohnya, ayat 16. Dengan demikian dia menunjukkan bukti bahwa sayalah contohnya, akulah buktinya, bahwa barang siapa dan bagaimanapun besarnya dosamu, asal kamu mau bertobat, dosamu itu pasti diampuni. Bahkan Tuhan akan memberimu kepercayaan menjadi Rasul Paulus pada waktu itu. Saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang bapak gereja bernama Calvin yang terkenal. Dia pernah mengatakan, perbuatan Yesus terhadap Paulus adalah sebuah demonstrasi kasih karunia Yesus. Dan itulah juga yang dilakukan Yesus kepada Petrus pada waktu itu. Sampai 3 kali Petrus menyangkal siapa? Siapa yang disangkal? Iya, Yesus, iya kan? Tapi apakah Tuhan membalaskan apa yang dia perbuat? Malah justru Tuhan mempercayakan kepada Petrus. Dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah kasih karunia yang luar biasa. Karena besarnya kasih karunia itulah, karena besarnya kasih Allah itulah, sehingga sering kita menyanyikan lagu yang diciptakan oleh John Newton, Amazing Grace. Sikopdo asini roham, Amazing Grace, ya, luar biasa kasih setia Tuhan di dalam hidup saya yang menciptakan lagu itu. Inilah dorongan bagi Paulus, bagi siapa saja yang melakukan dosa, supaya jangan ada yang ragu tentang kasih karunia Tuhan. Kita pasti juga pernah diampuni. Kadang kita merasa bahwa kita adalah orang paling berdosa, sehingga kita sulit untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi jangan ragu, apapun dosamu saat ini, bagaimanapun kejinya dosa kita saat ini, jangan kita merasa bahwa Yesus tidak pernah mengampuni dosa kita. Dia tidak mau berdamai dengan kita. Itu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, agar kita, hubungan kita lebih baik lagi dengan siapa? Dengan Allah. Iya kan? Iya. Ketika orang Batak juga ada yang tanggal 25 itu yang tidak ikut perjamuan kudus di sini, Manginang, sulit untuk memaafkan. Kita merasa bahwa nggak pantas saya menerima perjamuan kudus.
Karena apa? Saya orang berdosa. Justru kita orang yang berdosa inilah datang untuk membersihkan dosa kita, menerima daging dan darah Kristus. Kita tidak mau mengakui dosa kita. Saya tidak layak untuk datang ke hadapannya. Saya tidak mau berdamai dengan dia. Saya belum bisa berdamai. Saya belum bisa memakan darah dan daging Kristus. Sehingga ada banyak ketika di gereja dibuat perjamuan kudus, ada banyak yang pulang. Tapi saya luar biasa yang tanggal 25 itu ya. Ya, semua mau. Berarti saya lihat di situ kita mau mengampuni Tuhan, kita mau menyerahkan dosa kita, dan kita yakin Tuhan Yesus itu mau menghapus dosa kita. Jangan takut, jangan dihantui pikiran, saya tidak layak menerima itu, saya tidak layak karena saya orang berdosa. Ingatlah bahwa pintu masuk surga sudah terbuka oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini sebagai manusia. Terlebih kalau kita rasakan kasih karunia Tuhan dalam 1 minggu ini, 1 tahun ini. Ada yang bisa menghitung kasih karunia Tuhan dalam 1 tahun ini? Tahun 2024 ini yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Tahun 2024. Jangan ragu, itu yang mau dikatakan. Bagaimanapun besar dosamu, Yesus pasti mau mengampunimu asal mau bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Bagaimanapun besarnya dan kotornya dosamu, semuanya itu bisa diatasi hanya dengan iman percayamu. Bukan karena kemampuan atau kehebatan atau kelayakan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita banyak harta, kita pergi ke luar negeri untuk berobat sehingga kita bisa sehat sekarang. Tidak. Bukan karena jabatan, bukan. Kita dilayakkan Tuhan, bukan. Tapi karena tiket itu telah diberikan kepada kita, yaitu tiket gratis kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membayar itu. Tidak sanggup. Harta bagaimanapun yang berkelimpahan sekalipun, jabatanmu, uangmu, tidak bisa itu membayar semua tiket gratis itu, yaitu pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah keunggulan agama kita dengan agama lain. Karena kita selamat bukan menurut ukuran besarnya perbuatan baik dan amal yang baik yang kita lakukan. Kita berikan diri kita untuk mengabdi di gereja, bukan. Karena kita berbuat baik, karena kita berbuat amal yang luar biasa kepada siapapun, tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah berbuat baik teladan kepada kita. Dia terlebih dahulu memberikan nyawanya karena satu orang pun di dunia ini tidak ada yang dilayakkan, dan semua mendapat hukuman yang daripada Allah. Sehingga bagi orang-orang seperti itu yang mau menerima keselamatan itu, dia akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara percaya mungkin dosa kita sudah diampuni? Atau masih ada di sini yang ragu dosanya tidak diampuni? Atau masih ada yang merasakan, saya ini terlalu luar biasa dosa saya, sehingga saya tidak mampu lagi menerima Yesus dan tidak layak lagi mendapat hidup yang kekal. Siapa saja kita ada tidak dilayakkan, satu orang pun tidak dilayakkan. Sehingga seorang teolog mengatakan, dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Dosa yang paling mematikan adalah ketidaksadaran akan adanya dosa. Dan itulah yang dikatakan Martin Luther, pengenalan akan dosa adalah permulaan keselamatan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 8, bahwa kita perlu menerima Roh Kudus, jangan lagi menerima roh yang lain. Karena Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita.
lalu kita mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan besarnya kasih karunia Yesus itulah yang mendorong Paulus untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Ini yang disebut, sering kita dengar, diselamatkan untuk melayani. Kalau kita sudah merasa kita hidup ini sudah diselamatkan, apa yang layak perlu kita lakukan buat Tuhan? Kalau sampai saat ini kita bisa hidup, sampai saat ini kita bisa sehat, sampai saat ini kita bisa menikmati dan kita bisa merayakan Natal di masa-masa yang bulan Desember ini, sampai detik ini, bahkan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 ini. Apa yang patut kita lakukan? Apa yang patut kita berikan kepada Tuhan? Lihatlah teladan yang Paulus berikan kepada kita. Dia mau membalaskan kebaikan Tuhan itu, membalaskan kasih karunia Tuhan itu dengan memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Jangan ada yang berprasangka kalau saya hidup sekarang ini karena saya baik sama Tuhan, karena saya rajin ke gereja, karena saya ini semua, dia poin-poin itu dia utarakan. Tidak, kita sudah merayakan Natal. Seperti kita katakan, kelahiran Yesus itu adalah demonstrasi kasih karunia Tuhan yang terbesar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi merasakan kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan kita sudah jalani hampir 1 tahun 2024 ini. Hanya tinggal beberapa hari saja kita melewatinya tahun ini. Mari kita tanya, bila kita masih bisa hidup sekarang, bila kita masih bisa bernapas, bila kita masih punya rumah, kita masih bisa makan, kita masih punya uang, dan kita masih bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kita punya tabungan juga, punya mobil dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak sakit dan sehat terus 1 tahun ini. Itu semua bukan karena jerih upayamu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Itu bukan karena kehebatanmu, tapi itu semua karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang memberikan kuasa. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memperpanjang napas kehidupan. Sampai detik ini belum ada penemuan-penemuan yang bisa memperpanjang napas kehidupan. Ada? Belum ada. Hanya satu yang bisa memperpanjang napas kita, yaitu Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang sampai sekarang ini ya memberikan kita kesempatan. Kesempatan saat inilah kita diingatkan bahwa mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar kita berubah lagi, bertobat lagi, dan tetap merenungkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Jangan balaskan semua itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan tambah tahun, tambah semakin bobrok iman kita, kerohanian kita. Tapi semakin kita diberikan kesempatan yang saat ini, semakin kita memberikan hidup kita ini, mempersembahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Bukan berarti mempersembahkan hidup kita ini semua kita jadi para halal, bukan. Persembahan hidup kita kepada Tuhan adalah perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan apapun itu, semua orang terberkati, sehingga orang yang melihat kita, orang terpengaruh dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang tua terberkati kepada anak-anak. Bagaimana orang tua? Bagaimana perilaku bapak, perilaku ibu kepada anak-anak? Ya, jangan tambah umur, tambah jugat, ya kan? Iya, tambah pangalahon asusuman. Jangan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena hidup kini adalah kesempatan, iya kan? Kesempatan, masih ada kesempatan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2025 yang akan datang, nggak tahu. Tapi inilah saatnya, tahun pengasihan yang Tuhan berikan, bahwa semua
yang kita inginkan, yang kita jalani, itu karena kasih setia Allah Bapa saja. Karena itu maulah melayani, mempersembahkan hidup kita ini bagi sesama. Kalau nggak bisa kita jadi ya pekerja Tuhan di gereja, pinomat, jangan kita sakiti hati teman. Jangan kita buat acik ni roh tudongan, tapi jadilah pendamai, jadi teladan, membawa terang yang daripada Allah, menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, jangan gabisi surang, dimana kita datang terus si surang. Aku salah masuk itu ke kepunguan itu. Kenapa? Selalu aja bikin keributan. Janganlah itu masuk itu ke Huriah KPP Bandung Timur. Kenapa? Selalu berbuat keributan. Jangan. Tapi menjadi berkatlah dan orang suka dengan kehadiran kita. Karena kita merasakan hidup ini ya adalah kesempatan. Kesempatan inilah yang harusnya kita tunjukkan, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini kita merasakan bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Gak ada yang lain. Holan asini rohani de patado upahin manggulu hita sahak di bagasan tikion. Gak ada yang lain. Ya, bukan karena kehebatan kita semua, bukan. Ya, tapi jadikanlah diri kita ini penopang, menjadi penyemangat dimanapun kita berada, sambil dibarengi oleh firman Tuhan yang berbicara di dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini di minggu terakhir 2024 mengajak kita harus selalu membangun diri kita untuk menjadi orang kepercayaan. Kalau Rasul Paulus tadi dia menjadi orang kepercayaan Tuhan Yesus, haposan ibana. Haposan berarti bisa dipercaya. Karena pertanggungjawaban kita ini yang Tuhan berikan itu bukan kepada dunia ini, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan akan menuntut dan melihat apakah perbuatan kita itu berbuah yang baik atau tidak baik. Sama seperti Rasul Paulus. Walaupun dia latar belakangnya tidak baik, tapi dia mau mempersembahkan hidupnya. Dia mau, ya. Ya. Tuhan Yesus bukan mau menghukum dia, malah memakai dia. Luar biasa ya. Iya. Sahalak musuh dipabangkit, diangkat gabi haposan. Coba dulu, luar biasa. Iya kan? Nggak musuh, ada yang kak musuhin gabi haposan. Hapidang haposan di mana? Ya, ditangkap langsung. Bagaimana dengan kita? Selama ini dosa itulah yang menghalangi, yang menjadi musuh bagi kita. Sekarang kita sudah ditangkap, sudah menjadi anak-anaknya, sudah menjadi murid-muridnya. Bagaimana reaksi kita? Teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun Rasul Paulus itu diangkat menjadi haposan kepercayaan, tapi lihatlah reaksinya. Dia tidak tinggi hati, dia tidak keras, dia tidak besar kepala, dia tidak sombong. Justru dia jadikan semua tanggung jawab yang besar itu tidak mengecewakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Rasul Paulus menjadi teladan yang baik kepada kita. Tanggung jawab yang diembankan kepada Rasul Paulus itulah yang menjadi teladan buat kita saat ini, dimanapun kita berada. Sebagai suami tanggung jawab kepada Tuhan, sebagai istri tanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana? Itu yang mau Tuhan katakan saat ini. Dan saat ini juga melalui firman Tuhan saat ini kita mau diingatkan bahwa semua yang kita rasakan, yang kita nikmati, semua itu hanya karena kasih setia Tuhan. Tanggung jawab, kalau bahasa Batak dikatakan tohonan. Tohonan apa itu? Orang tua tohonannya tanggung jawab kepada anak. Mulu parhalado tanggung jawab kepada Huriah. Bagaimana? Jangan kita katakan Tuhan gak lihat kok. Tuhan lihat. Dan Tuhan akan
menuntut nantinya bagaimana tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang mau dikatakan, bahwa hidup ini adalah hidup hanya karena kasih setia Tuhan. Dan inilah ya, tadi sudah dikabarkan melalui warta jemaat, salah satu tanggung jawab juga itu, bahwa tanggung jawab saya akan meneruskan pelayanan ke HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kurang lebih 1 tahun 1 bulan pas saya melayani di HKBP Bandung Timur. Hamuna tarsonggot, aupe tarsonggot, kan? Kalian terkejut, saya juga terkejut. Iya. Tapi itu sudah tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Ya, walaupun singkat pelayanan kami tidak seberapa, belum ada yang saya berikan yang terbaik kepada jemaat HKBP Bandung Timur. Belum apa-apa. Bahkan amat tapi amang lubis 2 bulan dope marsaur di HKBP Bandung Timur dan haru ditanda dope sudena. Tapi itulah tugas tanggung jawab seperti Rasul Paulus tadi, kemanapun siap untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dari sini dari depan saya mohon izin ya, kalaupun selama ini 1 tahun 1 bulan hanya sebentar kita marsaur ya, hanya sebentar saya memberitakan firman Tuhan. Kalau ada perkataan kami, perilaku kami yang tidak baik, sikap kami yang tidak berkenan kepada jemaat HKBP Bandung Timur dan kepada amata juga, walaupun 2 bulan, siapa tahu ya, ada perkataan yang tidak baik, ada perilaku kami yang tidak baik, jangan diingat-ingat ya, karena kami juga manusia biasa. Walaupun dipakai Tuhan hamilahu memberitahu hatani dibata. Kalaupun ada kekurangan itu, sehingga emak di HKBP Cimahi Jalan Lurah akan lebih baik lagi. Dekat ya, nanti juga bisa dengar bagaimana, kayak gitu ya. Iya, terima kasih sudah menerima kami di sini melayani 1 tahun 1 bulan. Ya, singkat memang, tapi itulah rohaiman yang neng leleng dupena laumar saur di son. Tapi apa boleh buat ya, bukan kami yang ya tidak mau, tapi itulah tugas kami. Siap untuk kemana saja pergi melayani ya. Siap-siaplah kita semua, orang tua kami, anak tua-tua kami, lansia, anak tua-tua nami sudena, remaja naposo bulung, sekolah minggu, semuanya yang ada di HKBP Bandung Timur. Sehat-sehat kita semuanya. Ya, tahun 2025 Tuhan yang memberkati kita dan Tuhan selalu mengiringi, khususnya Huria HKBP Bandung Timur semakin bersatu, semakin disemangati oleh kasih Tuhan. Seperti nas kita saat ini, bahwa ya bisa berjalan firman Tuhan sampai saat ini bukan karena kekuatan siapa-siapa, bukan kekuatan Rasul Paulus, bukan hanya kekuatan Parhalado, tapi semua itu karena kekuatan siapa? Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus yang bekerja di sini. Biarlah damai, sukacita tetap berdiam di HKBP Bandung Timur ini ya. Iya, sehat-sehat kitanya semuanya. Menangsa di hari Pihami Borhat ya, pasti tahu kok dekat ya. Ya, Tuhan yang memberkati semuanya, parhaladonya, ruasnya, dan kami dengar nanti semakin lagi banyak orang datang ke gereja berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami pamit atas nama keluarga TS Lubis Bibel Pro Borusinaga ya, mengucapkan sampai bertemu kembali. Ya, bukan berpisah, bertemu kembali. Atik behan non tukar mimbar romusing tuson kan gitu kan. Iya, kita kan nggak tahu ya.
Iya, sampai bertemu kembali dalam situasi yang baik. Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan yang memberikan kesehatan. Gajah umur tadi akan ada tua-tua nami ya teh lansia. Iya, sehat-sehat. Ya, diberkati segala pekerjaan, anak-anak semuanya diberkati. Ya, karena berkat Tuhan itu selalu mengalir bagi orang yang setia kepadanya. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menghantarkan kita, dan Tuhanlah yang menyertai apapun yang kita kerjakan. Sayonara, salam, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau menyuarakan kepada kami agar kami senantiasa Tuhan selalu bersyukur dan selalu Tuhan mengucapkan terima kasih kepadamu atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Terlebih Tuhan, tahun 2024 ini telah akan berakhir Tuhan beberapa hari lagi. Tuhan Yesuslah yang menyertai, Tuhan Yesuslah yang memberikan kami kesehatan. Semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sampai detik ini masih kami rasakan itu Tuhan. Karena itu ajari kami untuk kami Tuhan menundukkan kepala kami dan kami lipat tangan kami untuk berseru kepadamu mengucap syukur. Berkati Tuhan apapun yang akan kami rencanakan buat tahun yang baru yang akan kami nikmati nantinya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan buat hamba-Mu menyatakan firman-Mu Tuhan 1 tahun 1 bulan di HKBP Bandung Timur ini. Masih banyak kekurangan Tuhan hamba-Mu, belum ada yang bisa Tuhan kami banggakan. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya dimanapun hamba-Mu akan pergi, Tuhan yang menyertai. Dan kami juga bawakan Tuhan jemaat-Mu HKBP Bandung Timur ini. Kau satukan kami, kasih setiap itulah Tuhan yang merangkul kami, damai yang daripada-Mu Tuhan yang menyertai kami. Berikan satu hati kami Tuhan, para halado jemaat, jemaat antar jemaat. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi kepada kami. Jikalau ada keluarga kami yang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berikan Tuhan kekuatan. Jikalau ada keluarga kami yang saat ini ada banyak pergumulan yang belum terselesaikan, tolong campur tangan Tuhan. Begitu juga kami bawakan anak-anak-Mu Tuhan, remaja, naposo, dimanapun mereka berada, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan teman hidupnya. Tolong Tuhanlah yang menyempurnakan dan memberikan yang terbaik. Buat orang tua Tuhan, dan tua-tua nami, Engkau ya Tuhan memberikan kesehatan. Engkau Tuhan yang memberikan mereka kesempatan lagi untuk membimbing anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi di tahun yang akan datang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Puji Yesus.
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.